Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Wiwin Herwina dalam konsep identifikasi kebutuhan belajar kurikulum pendidikan luar sekolah. Di mana di dalam konsep ini kita akan membahas tentang 5 konten ya. Yang pertama adalah tentang identifikasi kebutuhan belajar. Yang kedua yaitu bagaimana mengukur model pengukuran identifikasi kebutuhan belajar. Di sini nanti akan dijelaskan tentang model-model pengukuran, yaitu baik model induktif, deduktif maupun model klasik. Nah, yang ketiga di sini akan mempelajari tentang bagaimana menganalisa suatu kebutuhan pembelajaran sehingga pembelajaran atau proses pembelajaran itu terlaksana dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian konten yang keempat adalah kurikulum. Di sini kita akan mengkaji bagaimana sih kurikulum, baik itu kurikulum formal maupun kurikulum non formalnya. Dan terakhir di sini akan membahas secara luas ya tentang pendidikan masyarakat. Baik, selanjutnya yang pertama di sini tentang kebutuhan belajar ya, atau kebutuhan belajar. Kenapa belajar itu dibutuhkan? Karena segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia atau kehidupan itu demi mencapai suatu hasil ya atau tujuan yang lebih baik. Kemudian belajar adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang mengubah seseorang yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik, yang tidak pantas menjadi pantas. Kemudian kebutuhan belajar juga dapat diartikan sebagai suatu jarak ya antara tingkat pengetahuan, keterampilan atau sikap yang ingin diperoleh seseorang atau kelompok, lembaga, masyarakat yang hanya dapat dicapai melalui apa? Yaitu melalui kegiatan belajar. Menurut Profesor Dr. Juju Sujana 2001. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan belajar. Tadi telah diterangkan ya bagaimana belajar itu dibutuhkan karena berdasarkan dari hasil pada identifikasi kebutuhan belajar. Nah, identifikasi itu berasal dari kata identify ya, artinya meneliti atau menelaah ya. Di mana di dalam identifikasi ini merupakan suatu kegiatan ya yang mencatat atau yang mencari tahu, menemukan ya, mengumpulkan, meneliti atau mendaftarkan, mencatat data dan informasi yang terjadi di lapangan. Nah, jadi identifikasi itu terjadi ya karena kita memang dibutuhkan untuk pelajaran apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti kesimpulan daripada identifikasi kebutuhan belajar yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk meneliti dan menemukan hal-hal yang diperlukan dalam belajar dan hal-hal yang dapat tercapainya tujuan belajar itu sendiri. Baik proses belajar yang berlangsung, lingkungan keluarga, maupun lingkungan sekolah, maupun masyarakat, formal, informal, maupun non-formal. Jadi, melihat daripada itu, bagaimana tujuan daripada identifikasi kebutuhan belajar itu ya. Pertama adalah menggali kebutuhan belajar calon peserta didik. Menggali dari minatnya, dari bakatnya, kemudian dari kemampuannya, yaitu akan diproses ya melalui apa? Melalui pretest ataupun melalui suatu rekrutmen yang dilakukan oleh kita ya sebagai nanti penyelenggara. Kemudian yang kedua, menggali hambatan-hambatan belajar. Apa
apa yang dirasakan oleh peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran pasti terjadi hambatan-hambatannya. Nah, itu sudah kita identifikasi ya dari awal gitu. Nanti solusinya apa sih ketika terjadi hambatan-hambatan di dalam pembelajaran atau di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menggali potensi apa yang dimiliki oleh calon peserta didik dan masyarakat setempat, antara potensi tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, narasumber atau sumber belajar ya. Di sini nanti akan digali sesuai dengan apa, dengan nilai-nilai ataupun adat istiadat yang diberlakukan. Nah, kalau begitu bagaimana fungsi daripada identifikasi kebutuhan belajar? Pertama, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan belajar ya. Kemudian sebagai bahan masukan penyusunan program pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah sebagai bahan pertimbangan memilih pemilihan strategi pembelajaran, media pembelajaran, narasumber, teknis, antisipasi faktor-faktor terhambat, dan kemungkinan-kemungkinan peluang yang dapat diraih. Itu merupakan salah satu fungsi daripada identifikasi kebutuhan belajar. Nah, di sini setelah kita melihat daripada fungsi kebutuhan belajar itu, kita akan berlanjut kepada teknik identifikasi, di mana di sini kedudukan identifikasi kebutuhan kita dalam konteks manajemen PENMAS-nya atau PLS-nya. Nah, di sini dilihat daripada kebutuhan atau kedudukan identifikasi dalam konteks manajemen PLS itu, misalkan kita itu sebelum melaksanakan suatu program itu berarti kita sebelumnya atau program itu kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang akan dilakukan dan akan diberikan kepada calon pembelajar atau calon peserta didik. Nah, di sini di dalam identifikasi kebutuhan itu kita bisa menggunakan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dengan menggunakan alat ukur ya. Itu bisa instrumen wawancara, bisa observasi, kemudian bisa juga angket. Nah, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, baru kita melakukan perencanaan ya. Di dalam terwujudnya program itu harus ada perencanaan, di mana di dalam perencanaan itu kita merumuskan tujuan ya, kemudian merumuskan tentang kepanitiaan, kemudian kita menentukan waktu ataupun tempat penelitian, menentukan sumber belajarnya atau pamong belajarnya, menentukan warga belajarnya atau ragi belajarnya. Kemudian apalagi? Kita bisa menentukan dana belajarnya, kemudian pengawasannya, kemudian kita menentukan evaluasinya, dan kita menentukan yaitu menentukan tempat pembelajarannya. Nah, setelah kita perencanaan, baru kita menginjak kepada pelaksanaan, di mana di dalam proses pelaksanaan itu yang dibutuhkan itu apa, yaitu misalkan ada materi pelajaran yang akan diberikannya itu apa, kemudian pendekatannya seperti apa, kemudian strateginya seperti apa, dan nanti ketika mengevaluasi hasil daripada proses pembelajarannya itu mau seperti apa ya, itu sudah ditentukan ya di dalam perencanaan. Dan terakhir adalah evaluasi, di mana di dalam evaluasi itu kita akan menguji atau mengetes hasil daripada kemampuan belajar dari peserta didik ya. Itu nanti akan dievaluasi, baik evaluasi harian, evaluasi tengah maupun evaluasi di akhir pembelajaran. Berarti evaluasi lebih kepada evaluasi formatif dan evaluasi summatif. Next. Nah, di sini
ada satu tugas ya yang memang silakan kalian kaji ya. Di sini ada gambar tentang assessing target group needs ya. Berarti ada target suatu kelompok ya kebutuhan. Di sini ada seorang laki-laki yang merenung ya. Mungkin di dalam renungannya itu tergambarkan. Nah, itu tugas kaliannya dari Ibu. Si laki-laki itu tentang menggambarkan apa yang nantinya akan dikaitkan dengan target kebutuhan ya. Itu merupakan tugas ya yang nanti di pertemuan selanjutnya itu akan Ibu tanyakan, nanti silahkan kalian mengerjakannya. Dan selanjutnya di sini ada satu gambar juga ya tentang nenek-nenek ya di lahan yang kering. What is lahan ini mau diapain gitu ya. Kemudian kenapa di sebelahnya ada gambar lahan yang sudah hijau ya. Jadi what should dilakukan seperti apa sehingga lahan yang kering itu menjadi hijau, subur, dan mungkin bisa mensejahterakan ya. Ini merupakan satu kebutuhan ya. Silakan kalian nanti merupakan satu tugas ya oleh kalian mungkin dengan beragam pemikiran yang berbeda. Di pertemuan selanjutnya kalian harus memaparkan apa hasil daripada kajian atau teori yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, dicukupkan sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.